Yang terhormat Forkompinda Kecamatan Ngajirojo, yang saya hormati Ketua BPD beserta staf anggotanya, yang saya hormati. Susunan acara pada siang hari ini yang pertama adalah sambutan, yang kedua doa, dan yang terakhir penutup. Sebelumnya marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, barokah, hidayah serta inayahnya, sehingga pada hari ini kita semua dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga keadaan yang senantiasa berbahagia ini selalu dapat kita jumpai di hari-hari berikutnya. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas segala bentuk nikmat Islam yang insya Allah kita nantikan sampai yaumul qiyamah nanti. Acara selanjutnya adalah sambutan. Tapi sebelum sambutan, marilah kita membaca bacaan basmalah terlebih dahulu agar acara pada siang hari ini diberi kelancaran dari awal sampai akhir acara. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan yang pertama adalah sambutan PJ Kepala Desa Wonodadi Wetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang terhormat Forkopimcam, Pak Camat, Pak Danramil atau yang mewakili, Pak Kapolsek atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Sekcam beserta Bapak Kasih BPM, Pak Samson, Mas Dias. Yang saya hormati teman-teman pendamping, Mas Bagas. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya. Yang saya hormati Pak Sekdes beserta teman-teman perangkat desa di Desa Wonodadi Wetan. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wonodadi Wetan beserta pengurusnya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW dari Dinas Pendidikan, Pak Kepala Sekolah SD 1, 2 Desa Wonodadi Wetan, pengurus BUMDes dan pengurus KDMP Desa Wonodadi Wetan yang saya hormati, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada sore hari ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati dan yang saya banggakan. Syukur, alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bertemu, berkumpul di pendopo Desa Wonodadi Wetan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan keadaan yang sebaik ini selalu dilimpahkan kepada kita di hari-hari yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita diakui selaku umatnya dan mendapatkan syafaatnya khususnya nanti di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek dan semuanya yang telah berkenan hadir menghadiri undangan kami dalam rangka Musrenbangdes Desa Wonodadi Wetan untuk tahun anggaran tahun 2026. Hari ini adalah jadwal yang kedua dari kecamatan, tadi pagi di Tanjung Puro dan hari ini adalah di Desa Wonodadi Wetan. Nyun pangapunten dari Bapak Ibu semuanya, khususnya dari teman-teman perangkat, niki rodok sambat Pak. Rodok sambate maraton, artinya kegiatannya padat sekali untuk Desa Wonodadi Wetan. Kami sebelum Musrenbang ini ada beberapa pertemuan yang membahas tentang juga terkait dengan Musrenbang ini. Yang kedua terkait dengan perubahan anggaran, itu mulai dari pembahasan bersama intern perangkat,
bersama Ketua RW se-Desa Wonodadi Wetan, tadi bersama pengurus BUMDes Desa Wonodadi Wetan, dan terakhir tadi malam bersama pengurus BUMDes dan BPD, dan hari ini dilanjut musrenbang, artinya kegiatan itu sangat maraton. Namun demikian, harapan kami setelah mendapatkan informasi dari Pak Samson, piye Wonodadi Wetan siap ngoten mawon, artinya dan memang benar-benar sudah siap, Pak. Itu jadi memang kami mengambil jadwal di depan, termasuk nanti juga ada kegiatan evaluasi perubahan APBDes, kami juga mengambil di jam pertama, hari pertama. Jadi memang kami siap untuk lebih awal, karena ketika nanti awal ini kita laksanakan, apabila ada hal-hal yang mungkin perlu kita bicarakan, masih banyak waktu ngaten niku. Terima kasih juga utamanya kepada Pak Camat, nyuwun pangapunten. Kami mengambil waktu yang tepat atau yang awal ini juga mumpung panjenengan masih di sini. Yo, siapa tahu karena tahap musrenbang ini di bulan September ini dan di bulan Oktober, karena September nanti digunakan untuk evaluasi perubahan APBDes. Lalu jangan-jangan Oktober kayak sudah tidak ada di sini. Karena memang yang berhembus beritanya adalah nanti akan pindah dari Kecamatan Ngadirejo, kan ngaten. Jane yo iman-iman, tapi apa boleh buat kan ngaten. Nah, memang yang pertama kami sudah siap untuk melaksanakan musrenbang ini. Yang kedua kalinya saya memang masih mengharapkan Pak Camat ini masih bisa rawuh di kegiatan musrenbang di Desa Wonodadi Wetan ini. Karena ya lagi mundur-mundur Oktober, Oktober itu di akhir-akhir lah wis pindah ya kan ngaten. Jadi artinya kita masih mumpung ada kesempatan untuk bertemu. Itu, dan mohon kepada Bapak Ibu semuanya, karena ini kegiatan tahunan rutin, musrenbang ini juga penting, mohon nanti diikuti sampai kegiatan ini selesai. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf dalam rangka melaksanakan kegiatan ini kami dari pemerintah desa banyak kekurangan dan banyak kesalahan yang tentunya membuat kurang nyaman dari panjenengan semuanya. Itu tentunya sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi wasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Ngadirejo, Bapak Nanang, dan juga yang terhormat Forkol Bincam Kecamatan Ngadirejo dari Kapolsek dan Ramil. Yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa Wonodadi Wetan, juga yang terhormat dari Sekretariat Desa Wonodadi Wetan, Kasih maupun pemangku wilayah Pak Kasun se-Desa Wonodadi Wetan, dan juga Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga Bapak pendidik dari SD 1 dan 2 yang juga saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada kesempatan sore hari ini tentunya kita semua dapat berkumpul dalam rangka musrenbang des di Desa Wonodadi Wetan dalam keadaan sehat, ceria. Tentunya kebahagiaan ini tentunya kita harapkan untuk di hari-hari yang akan datang. Amin. Dan tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman sampai saat hari ini. Lewat ajaran syariat Islam tentunya kita selalu mengharapkan syafaatnya, mudah-mudahan menjadi pertolongan kehidupan kita semua di masyarakat, dan
selalu senantiasa mengharapkan syafaatnya di kelak hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya apa yang sebenarnya kita akan sampaikan ini juga bingung, karena dalam arti bingung semua sudah disampaikan oleh Pak PJ. Terus tahapan-tahapan memang benar, selalu kita bersama masyarakat dan tokoh masyarakat Wonodadi Wetan, apapun yang akan kita laksanakan ini tentu kita sebelum melangkah lebih jauh tentunya kita sudah mengadakan pertemuan dari instansi perangkat dan juga tokoh masyarakat, dan semua itu tentunya dengan harapan jangan ada ketimpangan dari pemerintah desa beserta masyarakat, dan juga ini demi kebaikan warga desa Wonodadi Wetan, tentunya seperti itu Pak Camat. Dan juga tadi malam juga dari perangkat juga BPD sudah sedikit banyak merumuskan tentang perubahan anggaran di tahun 2025 ini, dan juga sedikit banyak sudah mengcover untuk di tahun 2026, meskipun itu belum ada titik temu atau keputusan, tapi sedikit wacana tadi malam dari pemerintah desa bersama BPD juga sudah ada gambaran untuk tahun ke 2026. Dan juga yang perlu kami sampaikan, toh ini nanti marilah di kegiatan sore hari ini betul-betul kita pahami apa yang akan kita laksanakan ke depan. Tentunya dari masyarakat nanti betul-betul paham tentang perubahan-perubahan yang kita ikuti. Tentunya kita masyarakat bawah tinggal mengikuti program pemerintah dan juga melaksanakan. Apabila nanti kita kurang cermat mengamatinya, tentunya nanti juga ada ketimpangan di masyarakat. Dados kula nyuwun dumateng Bapak Ibu sebagai tokoh masyarakat, tentunya mari kita cermati biar nanti kita menyampaikan di masyarakat kita itu nanti tentunya bisa diterima dengan baik oleh warga masyarakat Wonodadi Wetan. Tentunya barangkali yang bisa sampaikan hanya seperti ini Pak, kurang lebih mohon maaf tutur kata yang kurang pas dari penggalih panjenengan, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron walau muwaffiq ila thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Forkopimcam, ada Pak Kapolsek atau Pak Dan Ramil atau yang mewakili, karena Dan Ramil ora isi-isi. Pak Bibit yo ora dadi-dadi. Malah arep purna. Iya. Yang kami hormati PJ Kepala Desa Wonodadi Wetan, yang kami hormati Ketua BPD beserta seluruh jajaran anggota, yang kami hormati Ibu Sekcam beserta staf kecamatan, yang kami hormati Pak Sekdes beserta seluruh jajaran perangkat desa, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, yang kami hormati lembaga kemasyarakatan desa, ada LPMD, PKK, Karang Taruna, Pak Ketua RT, Pak Ketua RW, dan Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mukadimah derek ingkang ajeng pada kesempatan siang sore hari ini berkaitan dengan Musrenbangdes tahun anggaran 2026 berkaitan dengan kegiatan RKP dan DURKP yang nanti akan diputuskan dan ditetapkan dalam Perdes
pada hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa dan seluruh warga masyarakat Desa Wonodadi Wetan yang menurut cerita niki wau yo umpel-umpelan garapan. Insya Allah sami. Pada kesempatan siang sore hari ini saya mengucapkan terima kasih dan mungkin tidak perlu panjang lebar berkaitan dengan Musrenbangdes karena memang ini sudah mekanisme tahunan. Namun saya perlu menyampaikan berkaitan dengan hasil karena di mana panjenengan mesti enek DURKP yang akan dibahas di setiap tahun anggaran di tahun 2026. Jadi usulan yang kabupaten. Tapi nyuwun pangapunten mbok menawi. Ya nek urung enek ya wis enek apa urung? Pacare. Wis nate enek ngono ya. Nggih dari usulan Musrenbang nggih mungkin masih belum semuanya, mungkin masih dalam kategori kurang atau minim dan sebagainya. Namun perlu kita ketahui bahwa ya sing diurusi sak kabupaten enek 172 desa, enek 12 kecamatan sing mungkin cara kuwe ulang tahun niku mengkur sing pesenan 35 urung sing 100 ngoten. Dadi nek didum ukuran sing 35 niku ya sok kebagian sok ora. Tapi ini adalah mekanisme yang memang wajib dan harus kita laksanakan. Karena apa? Karena ini juga merupakan nanti perhitungan nilai berkaitan dengan mungkin perhitungan ADD, kalau mungkin di pemerintah kabupaten insentif daerah dan sebagainya. Sehingga ketika pelaksanaan ini tidak kita laksanakan, ini juga akan mengurangi oleh jatah ADD dan sebagainya. Karena memang ini adalah mekanisme tahunan yang memang wajib kita laksanakan. Dan matur sembah nuwun, setiap pertemuan ini mesti ana peningkatan ning Wonodadi Wetan iki. Tak delok ketua BPD ini gawayane ya wis oleh. Sajane magang kades ya wani bisa. Lah mulane terus pesertane wedok ngalahke lanang saiki. Wis luwih 50%. Luar biasa, tepuk tangan. Nah, kepedulian inilah yang memang kita benar-benar harapkan. Ini harus kita ciptakan. Dan semakin iki sesuk gelem tambah terop iki. Cara nek kegiatan atau apakah itu musdes ataukah karena memang semakin kita banyak, semakin panjenengan akan handar beni di desa. Ini akan semakin menjadi luar biasa, sehingga keterlibatan panjenengan dalam menentukan arah pembangunan yang ada di Desa Wonodadi Wetan ini semakin akan jelas, transparan dan sebagainya, sehingga panjenengan akan juga ikut memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Matur sembah nuwun. Selanjutnya berkaitan dengan sing diomongke Pak Haryono, kula niku ya ngasih isin janjane. Iki angger ket napa ya ket bulan Agustus. Pak Camat iki karek sedilut. Pak Camat karek sedilut. Teko saiki lho urung. Iki sing tak oleh-oleh iki sing arep pindah iki aku, apa sing wis ora seneng iki wong-wong kene ngono lho aku iki. Saya suwe dari pertanyaan. Lah wong Lah niki wau nggih ngoten ning Tanjung Pura. Ning aku arep ngomong kono iki kok gek ya engko nesun nah. Lah iki bareng ya wis setapku dhewe lah ya jal iki tak omongke. Lah ya janjane sing ngegi-ngegi pindahi sapa? Apa ya wis bodho ora seneng karo aku? Ya nek kuwi donga kuwi
ya nek ora tak amini ya piye ya ta. Wong jenengan ndongake apiknya aku alhamdulillah amin. Neng kula niku ya ngasih sangke ngoten niku ya sangke bingung. Anggerane WA, iki janjane kapan to? Katut apa ora? Ya ngasih ngono kula niki golek bocoran. Sebabnya nek ngasih engko di omongke terus ge ora katut, ya lho. Lah kuwi lek arep ndeleh iki terus piye gitu. Itu nggih matur sembah nuwun. Dan saya berharap ketika nanti siapapun karena kita memang napa nggih ya mungkin akan ada perubahan dan sebagainya, tapi siapapun ora usah dibanding-bandingke, ora usah dibedak-bedake. Karena apa? Karena biasanya nek enek ngeten iki, swara ngeten iki, apa iya Pak Camat arep pindah? Iya. Mesti jenengan wis golek sisik melih. Sopo gantine? Nggih ta? Ketika gantine, nggih misal gantine Pak Haryono misal. Jenengan wis duwe branding. Alah, angel. Lah kuwi lho urung ketemu wonge sesuk ya meng holah-halah. Jadi branding itu wis ora usah golek sisik melek, ora usah golek teko ya kuwi enek. Ngoten lho. Nggih. Sehingga ojo terus diciptakan branding dhisik. Mindset-e wis digambarke dhisik. Ketemu ya engko padahal ora ngono kuwi ning ya wis kadung di branding niku entek-entekane ya ora percaya, uang elale menggawe percaya ngoten lho. Lah iki ya wateke wong Jawa apa wateke wong Indonesia apa wateke wong iki kura ya ora ngerti ngoten lho. Sehingga saya berharap siapapun 3K komunikasi, koordinasi, kolaborasi, mari kita semakin perkuat. Itu. Selanjutnya berkaitan dengan hari ini juga kami menginformasikan running MBG dari 4 program prioritas. MBG makan bergizi gratis untuk SPPG 1 yang punyanya Pak Bambang. Ini pada hari ini sudah running, sudah berjalan di penerima manfaat yang sudah ditentukan, sehingga pada hari ini juga ada monitoring dari Komisi 2 dan besok ini juga running kembali di SPPG 2 yang punyanya Pak Aziz. Nah, lokasinya mana dan sebagainya kula mboten hafal. Ning sing jelas berkisaran sekitar 2.500 sampai 3.000 siswa yang ada di lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian mungkin minggu depannya dan sebagainya running yang ketiga dan running yang keempat, karena memang ada SPPG, ada 4 SPPG yang ada di wilayah Kecamatan Ngadirojo. Selanjutnya, prioritas selanjutnya berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini kami berharap karena kemarin yang kita kirim berkaitan dengan sosialisasi di Kejaksaan, termasuk salah satunya Wonodadi Wetan, Hadiuluweh, dan Tanjung Puro. Untuk itu, kami berharap karena memang prioritas astacita dari Pak Presiden, khususnya 4 program prioritas. Yang pertama MBG, kemudian KDMP, kemudian Sekolah Rakyat, kemudian 3 juta rumah. Nah, untuk Koperasi Desa Merah Putih ini juga harus berjalan. Nah, MBG wis mlaku ning Ngadirojo, harapan saya juga Koperasi Desa ini berjalan. Bukan berarti ketika saya berharap berjalan terus melaku sak enek-eneke utawa sak pokok melaku mboten. Ya, tapi bagaimana ketika kita Koperasi Desa Merah Putih ini berjalan, memang berjalan dengan baik, dengan benar. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, karena memang banyak yang harus kita pikirkan, di mana kemarin pada saat pembentukan dan sebagainya, harapannya bahwa seluruh warga masyarakat ini menjadi anggota koperasi desa, di mana tadi sudah juga
komunikasi jagong dan sebagainya dengan SPPI untuk tahun 2025. Nah iso sing nyuple MBG niku ya Kopdes. Nah tinggal bagaimana kita menangkap peluang. Nah untuk itu monggo seluruh warga masyarakat ini menjadi anggota, karena sumber pembiayaan atau modalnya adalah dari anggota, simpanan wajib dan simpanan pokok. Untuk itu ketika simpanan wajib, simpanan pokok ora cukup dan sebagainya, kemarin juga sudah disampaikan bahwa ada bank himbara. Ketika butuh permodalan, resikonya juga seperti itu, monggo ini benar-benar bisa dijalankan dengan mengurangi risiko. Karena apa? Karena ketika di Kejaksaan kemarin, Koperasi Desa Merah Putih neng ya bebas korupsi dan sebagainya. Apalagi di Desa Wonodadi Wetan juga mungkin di tahun ini atau tahun depan berkaitan dengan desa anti korupsi dan sebagainya. Nah inilah yang menjadi moto, yang menjadi landasan kita, sehingga kita berharap Koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar berjalan. Yang memang tidak ada secara spesifik profiled berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Nah monggo nanti sesuai dengan sumber daya yang ada, panjenengan kembangkan untuk kemakmuran seluruh anggota Koperasi Desa Merah Putih, seluruh warga masyarakat Desa Wonodadi Wetan. Kemarin ada juga pertanyaan berkaitan dengan honore piye, gajine piye dan sebagainya. Ya monggo ditentukan di kepengurusan. Mungkin anggaran dasarnya seperti apa, anggaran rumah tangganya seperti apa, neng kono jam lebune arep diatur nggih monggo. Sehingga kami serahkan sepenuhnya kepada pengurus berkaitan dengan menentukan langkah-langkah yang harus kita tetapkan. Dan saya berpesan berkaitan dengan kegiatan dan sebagainya, buat master business plan atau perencanaan bisnis sedetail mungkin, sehingga tugas mungkin dari pengawas, penasehat dan sebagainya dalam rangka mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ada di Koperasi Desa Merah Putih maupun di lembaga-lembaga yang lain, ini semuanya akan mudah. Jadi langkah-langkahnya bulan ininya apa, bulan depannya apa dan sebagainya, atau perencanaan hari ininya apa, besoknya apa dan sebagainya, ini bisa menjadi kerangka acuan dalam rangka mengevaluasi dan melihat perkembangan apa yang harus dilaksanakan. Selanjutnya berkaitan dengan kegiatan di bulan September ini memang banyak sekali berkaitan dengan Musrenbangdes, kemudian evaluasi APBDes, dan sebentar lagi penyusunan rancangan APBDes. Nah inilah memang kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang secara perencanaan itu harus segera dilaksanakan. Kok nek Januari ya mulai pelaksanaan, nek wis Juni rono ya mulai perencanaan meneh, pertanggungjawaban Januari sampai dengan April, dan untuk Januari sampai dengan 1 tahun anggaran itu pelaksanaan kegiatan di samping ada proses perencanaan. Terus selanjutnya ada satu mungkin informasi yang perlu kami sampaikan dan juga mohon dukungan dari Bapak Ibu semua, walaupun pembahasan awal baru akan kita laksanakan. Karena kemarin ada masukan ke kami, masyarakat pengen gagas
Car Free Day. Nah, sehingga kami menangkap peluang itu sangat luar biasa. Nah, kami berharap monggo apakah nanti di minggu ini atau di minggu depan pelaksanaannya nanti akan dipusatkan di Kawedanan, sehingga harapan kami dengan adanya Car Free Day, jenengan senam, jenengan jogging, mbuh lansia, mbuh balita, mbuh remaja, siapapun, pusatnya nanti di Kawedanan, harapan kami juga ekonomi, UMKM dan sebagainya nanti akan bergerak, sehingga ada sirkulasi yang di sana berjalan. Nah, harapan kami monggo rono ora mlaku kontak-entekane ya ming jajan ya oke. Sebabnya kula niku nek ning Pacitan ya ngoten, kon melu senam ya ora, ning esuk teko ya kon goleki ya sok cenil, sok ngoten-ngoten niku sing lawas-lawas ngoten niku. Nah, itulah sehingga UMKM itu akan bangkit, akan tumbuh perputaran yang ada di Kecamatan Ngadirejo, sehingga tingkat ketika perputarannya terjadi, nah insya Allah ekonomi juga akan berjalan. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'. Bapak Camat yang saya hormati, Forkowincam dan sedaya perangkat desa, Pak PJ yang kula hormati. Niki namung mendhet foto mawon ken ketara ngomong. Soalnya bertahun-tahun tadi babi ini mboten pernah naik panggung ngeten iki. Nggih, selama ini kata huru hara saking niki di luar materi, alhamdulillah wonten dadi tetap solid, tetap selantiasa menjaga Kantipmas. Jadi alhamdulillah niku mawon. Dan moga-moga dengan adanya musrenbang niki sedaya perekonomian dan lain-lain, termasuk jalan-jalan, jangan sampai ada yang tertanam pohon pisang. Jadi insya Allah mugi-mugi sedaya margi wonten niki ndang sae sedaya. Soalnya mungkin lah antek wonten lubang di jalan niku sangat membahayakan. Soalnya nggih napa gampang viral. Tiba-tiba mungkin wonten wit kambil tumbuh di tengah jalan. Niku nggih ampun ngantos. Soalnya nggih sampun diatur nih kali Pak Camat bahwa pembangunan bahwa kue napa istilahnya Pak? Kue niku didum-dum. Anggarannya sekian tapi oleh sak menten nggih disyukuri mawon. Ngoten nggih. Sing jelas kita sama-sama semangat untuk berkembang dan senantiasa belajar, ngoten nggih. Belajar untuk berkembang, dan semakin hari insya Allah semakin saya perkembangan ekonomi dan lain-lain. Lek saking polsek sing penting nopo Kantip masih terjaga. Insya Allah nggih, boten kathah ingkang kula aturaken soalnya pun rame aku. Insya Allah ngoten mawon. Kajengi majelis niki sae diterima kali Gusti Allah. Kita tutup dengan doa khifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat, Bapak Kapolsek, atau yang mewakili PJ Kepala Desa Wonodadi Wetan, Ketua BPD Desa Wonodadi Wetan, Ibu Sekcam, Bapak Ibu undangan ingkang boten saged kula sebutaken setunggal boga setunggal, desa dawuhipun monggo tansah ngaturaken puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun baru pinten-pinten kenikmatan sehingga ing wedal sonten menika kula lan panjenengan sami saged mangempal nyawiji wonten panggilan mriki kanthi mboten-mboten angkal satunggal punapa
Selawat ugi salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nuntun kula panjenengan sami saking zaman jahiliyah dumateng zaman Islamiyah, mugi-mugi ing yaumul akhir mangke kula panjenengan sami tansah angsal sapatipun. Sembah nuwun wedal ingkang diperangaken dumateng kula niki boten alias sakjane wau pun menolak kayak boten alias kayak lomba pidato, namung ngeten Bapak Ibu nggih sehubungan ing wedal menika ning menyimpang saking agenda kegiatan menika. Ing wedal menika wonten pendaftaran nggih, pendaftaran TNI secaba maupun secata. Monggo ingkang kagungan putra wayah ingkang memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan tes TNI AD saged secata mau secaba monggo sami-sami nggih. Karena negara memanggil pemuda-pemudi yang untuk bisa menderma baktikan kepada nusa dan bangsa. Monggo niki tasik sifatipun masih buka, mumpung dengan wonten penutupan segera mawon mirsani website TNI AD. Niku. Ingkang salajengipun kula pesen dumateng Bapak Ibu sedayanipun monggo sami-sami njagi kebersamaan, kekompakan, gotong royong ingkang sampun panjenengan sami laksanaken wonten wilayah mriki demi menjamin persatuan dan kesatuan. Panjenengan boten usah mirsani berita-berita sing sampun wonten. Intinipun panjenengan mikiraken wilayah panjenengan, boten usah mikir sing teng inggil tapi wonten lingkungan panjenengan sami masing-masing. Nggih. Niku gotong royong paling utami ampun ngantos dipun lalekne nggih. Gotong royong nggih. Lek wonten napa istilahnya wonten perbedaan pendapat nggih monggo sami-sami dipun rembug ingkang kanthi sae. Kek masalah musdes niku wenang Bapak Camat sampun dipun aturaken nggih. Intinipun jeneng musyawarah untuk mencapai mufakat. Mengke sing sae-sae monggo dipun laksanaken kados sing pun diaturan Pak Andung ampun wonten jalan yang berlubang niku jelasnya. Niku mawon saking kawula wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa bisyafaati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'ibin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tunjana wa tuqdana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyid wa tarfa'una bil a'lad darajat wa tuballighuna biha qasal khayati min jamil khrati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu
بالوعد وتنفرج بالقرب وتقضى الحوائج وتنال بالرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh peserta kegiatan musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa Wonodadi Wetan untuk tahun anggaran 2026 besok. Matur sembah nuwun sekali berkenan rawuh dan masih dengan khidmat mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya mukadimah dalam derek engkang dalam sesi seremonial di depan. Seperti yang saya sampaikan bahwa materi sudah kami bagikan dan insya Allah materi itu merupakan output ataupun usulan panjenengan yang kita gali dari beberapa waktu ke waktu. Niku ada yang sudah berhasil kita danai dan ada yang belum dan selalu kita muat di situ. Oleh karena itu tadi untuk mempersingkat perjalanan musyawarah kita, dokumen kami bagikan, silahkan dicermati. Kalau barangkali masih ada usulan, tentu saja karena ini masih bersifat musyawarah akan kami muat. Itu yang pertama. Untuk keberadaan lembaga, baik itu lembaga pendidikan SD 1 dan SD 2, ada di daftar usulan sing dhuwure ning kop birune, itu hanya 2 lembar atau berapa, ada warna hitamnya kalau fotokopian itu yang untuk SD 1 maupun SD 2 dan kesehatan. Tentunya hal ini akan bisa terrealisasi tidak hanya sekedar ke kita delegasi desa membawa ke musrenbang kecamatan. Ini perlu komunikasi yang lebih intens yang harus panjenengan lakukan. Kalau dari tadi di depan Pak Camat menyampaikan apakah untuk kegiatan yang termuat dalam daftar usulan RKP ini sudah ada realisasinya. Alhamdulillah kalau untuk di desa kita, terutama fokusnya di kesehatan, pustu yang lokasinya di depan kita itu rutin setiap tahun pasti mendapatkan kegiatan. Ada jembatan gantung yang terselesaikan. Itu. Kalau masih ada banyak usulan yang belum bisa terrealisasikan, tentunya karena keterbatasan anggaran, karena Pacitan ke Yombo, tentu saja kita harus bersabar. Namun tentu saja proses itu harus kita lalui, artinya jangan jemu-jemu kita untuk selalu mengusulkan kegiatan. Dan setelah itu tentu saja komunikasi itu harus tetap dibangun. Artinya dibangun itu ketika ini berproses, bagaimana dari pihak SD, bagaimana dari pihak kesehatan untuk berkomunikasi dengan dewan, itu juga penting untuk mencari link-link. Artinya dalam SIPD itu nanti kita pastikan akan terinput. Jadi usulan kegiatan panjenengan dalam SIPD sudah dimuat, jadi tinggal bagaimana cara untuk mengawal. Itu yang terkait dengan daftar usulan kegiatan yang akan kita bawa di forum musrenbang kecamatan, yang akan dibawa lagi ke musrenbang kabupaten dan yang akan dimuat dalam APBD. Sementara untuk fokus di pemerintahan desa yang sekian banyak daftarnya itu dalam judul kegiatan di form rencana kerja pemerintahan desa, mulai dari bidang pemerintahan, ada di bidang pembangunan, ada di bidang pembinaan, ada di bidang pemberdayaan, maupun ada di bidang belanja tak terduga atau darurat. Itu kegiatan-kegiatannya juga sudah kami muat, terutama terkait dengan beberapa isu untuk program strategis nasional, diantaranya Koperasi Desa Murah Putih. Bisa dilihat di situ sudah kita muat untuk kegiatan di kolom pemberdayaan, di kolom pemberdayaan nomor 4, kegiatan bidang koperasi usaha kecil dan menengah lainnya. Itu cantolannya apabila kelak ke depan di tahun 2026 kita ada pendelegasian untuk bagaimana intervensi pemerintah desa.
Kalau dari sisi anggarannya memang ini masih berupa rencana, maka nanti ini dinamis. Kalau angkanya jangan jenengan perhatikan. Artinya dinamis itu kita juga belum tahu di tahun 2026 besok besaran dana desa yang kita dapatkan berapa. Jadi untuk anggarannya itu dinamis, masih bisa berproses sampai menjelang ke penetapan APBDes. Namun setidaknya untuk jenis kegiatannya sudah bisa untuk dijadikan acuan atau dijadikan cantolan. Itu dari Koperasi Desa Merah Putih. Terkait dengan 20% ketahanan pangan, ini diskusi yang menarik. Karena ketahanan pangan yang berupa 20% dari Pagudana Desa yang ke depan akan dikelola BUMDes, yang di depan tadi disampaikan oleh Pak Kades, Pak PJ maupun Ketua BPD bahwa kita sudah berproses panjang, itu juga sudah kita muat. Artinya dalam diskusi kita mulai dari RT RW, dimulai dari internal perangkat desa, dilanjutkan RT RW, terus ketemu dengan BUMDes, bertemu dengan BPD, itu ada beberapa kegiatan, formula kegiatan yang sekiranya ada potensi untuk kita jalankan di tahun 2026. Mulai dari kambing yang akan dikelola secara komunal, sapi secara komunal maupun ayam secara komunal, dan itu dalam RKP kita juga sudah kita masukkan. Ada kolam perikanan, ada perikanan juga, ada peternakan ayam, terus ada bibit kambing, bibit sapi, itu cantolannya lah. Ke depan yang akan dilaksanakan apa? Tentunya kita tidak serta-merta harus hendak wis neng RKP neng wis kabeh dilakoni, tidak seperti itu. Ke depan tentu saja BUMDes yang di sini adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk memastikan, karena BUMDes adalah pihak yang mengelola kegiatan ketahanan pangan, maka BUMDes harus seperti yang disampaikan Pak Camat tadi mempunyai bisnis plan, rencana bisnisnya seperti apa. Oleh karena itu BUMDes terkait dengan usulan-usulan yang sudah ada itu harus menghitung secara cermat. Ke depan modal sekian, ongkos produksinya sekian, hasilnya seperti apa, labanya seperti apa. Itu maka BUMDes harus mempunyai bisnis plan, perencanaan yang baik terhadap ketahanan pangan tersebut, sehingga harapannya dari hasil ketahanan pangan itu akan mampu untuk menyumbangkan PAD, pendapatan asli desa. Dan setelah hasil ketahanan pangan itu mampu menyumbang untuk besaran PAD, maka dari PAD itulah yang akan kita gerakkan untuk membangun atau melaksanakan kegiatan pembangunan desa. Konsepnya seperti itu. Oleh karena itu disampaikan oleh Ketua BPD di depan bahwa rapat kita sangat alot sekali, karena kita memang betul-betul ingin berusaha memastikan untuk kegiatan ketahanan pangan kita itu rakur mbakari duit ning jatah betul-betul menghasilkan profit. Nggih, nderaken sugeng tindak Bu Sekcam, Pak Camat nih, harus menghasilkan profit. Oleh karena itulah dalam rencana ini baru rancangan kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa kita jalankan di tahun 2026. Sedangkan apa yang nanti akan kita jalankan di tahun 2026, tentunya ini akan kita kaji betul pada saat nanti penetapan APBDes-nya, masih di bulan Desember. Nah itu harapan kami ke depan. Karena semalam kita juga sudah ketemu dengan BUMDes, maka sebelum ke penetapan APBDes, kajian-kajian terkait dengan bisnis plan ini harus sudah ada, sehingga dari bisnis plan itulah kita mampu memetakan atau sekiranya merencanakan atau melihat potensinya. Kira-kira eneng labane apa kira-kira malah zong. Itulah yang sekiranya bisa kami sampaikan terkait dengan ketahanan pangan. Sedangkan untuk PKK dan lain sebagainya, untuk PAUD, untuk posyandu, konsepnya karena kegiatan ini juga sekaligus penegasan dari apa yang menjadi program pemerintah, semisal posyandu, pasti di dalamnya ada stunting, maka konsep kegiatan kita masih sama seperti tahun ini atau tahun-tahun kemarin. Pembagian tambahan gizi untuk balita itu juga masih ada, seperti itu. Untuk ibu-ibu PKK juga masih sama, kita berfokus biasanya ada di dua kegiatan, yaitu di Hari Ibu dan di Hari Kartini, itu juga sudah kita muat. Sedangkan untuk rinciannya nanti bisa kita akomodir pada saat penyusunan APBDes. Namun setidaknya dalam RKP ini untuk kegiatan Hari Ibu dan Hari Kartini juga sudah kita muat. Untuk Karang Taruna bagaimana kegiatan Hari Olahraga juga sudah kita muat.
Bagaimana nanti Agustusan, insya Allah juga kita sudah siapkan. Bagaimana kegiatan olahraga di dalam desa, Pordes, insya Allah dalam RKP itu juga sudah kita muat. Bagaimana ada wacana usulan terkait dengan kemarin lapangan, minta diperbesar akses jalan, itu sebenarnya sudah menjadi kajian kami bersama internal perangkat desa, disambung dengan ketua RT, dan diperdalam semalam bertemu dengan BPD, itu juga sudah kita pertimbangkan, dan dalam RKP ini juga sudah kita muat, yaitu di bidang pembinaan. Kalau teman-teman Karang Taruna mencermati, di situ ada pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana prasarana kemudahan olahraga dalam desa. Kan apabila nanti ada langkah-langkah khusus terkait dengan keberadaan lapangan seperti apa. Walaupun dalam forum ini setidaknya kami hanya ingin memberikan clue saja, rencana saja. Rencana artinya rencana itu nanti akan kita cermati apakah memungkinkan untuk kita eksekusi, tentunya melihat dinamika masyarakat seperti apa, sosial, psikologis masyarakat seperti apa, yang pertama itu. Yang kedua tentunya juga melihat kekuatan anggaran. Ada wacana bahwa lapangan akan digeser ke Dusun Kraget. Wacana loh ya niku, karena tentu saja untuk menjadi sebuah keputusan kita masih memerlukan kajian lagi, baik secara psikis dan psikologi warga masyarakat, sosial masyarakat maupun dari kekuatan anggaran. Tentu saja orang mungkin lah buka lapangan belas orang yang anggarannya. Juga kita lihat nanti anggarannya memungkinkan atau tidak. Tuh, terkait dengan keberadaan kegiatan ketahanan pangan tadi, juga ada kambing, ada sapi, ada ayam. Itu juga tentu saja memerlukan tanah kas desa untuk didirikan kandang. Dan itu juga perlu kami sampaikan, ada wacana juga, ada rencana juga bahwa di Dusun Batanglah akan kita dirikan kandang tersebut. Tentu saja sosial psikologis warga masyarakat Dusun Batang juga kita dengarkan, kita simak, dan kita resapi kehendaknya seperti apa. Oleh karena itu kajian-kajian itu akan terus kami laksanakan sebelum akhirnya nanti akan kita ambil keputusan. Itu yang bisa saya sampaikan, artinya ini konteks kita dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ini kan mohon dicatat dan digarisbawahi bahwa di sini ada perencanaan, di sini ada kata rencana. Oleh karena itu bagi kami menyimpulkan bahwa impian-impian atau rencana-rencana pembangunan kita ke depan, selama itu kita muat semua dalam RKP dan kita juga harus mencermati keberadaan RPJMDes, maka bagi saya atau bagi kami menyimpulkan dalam rapat semalam itu sudah cukup. Sedangkan yang dieksekusi mana masih ada tahapan lagi, yaitu dalam jenjang menuju ke penetapan APBDes, karena titik krusialnya di APBDes tersebutlah endi sing didanai, endi anggarane sing didanai opo sing kira-kira memberikan kemaslahatan. Jadi kalau dalam rencana idealnya memang rencana itu dipersempit. Jadi rencana ke spesifik GKB iso nglakoni. Namun kalau kita ternyata sampai di titik perencanaan belum ada yang bagus atau belum ada yang presisi, maka tidak ada salahnya untuk kita muat saja semuanya. Untuk sebagai deskripsi atau pengantar dari sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan selanjutnya mohon kita mulai dari SD 1 maupun SD 2 bisa dilihat di niku daftar rencana usulan. Panjenengan fokus di kegiatan sosial. Nih yang sosial dimulai dari renovasi gedung Poskesdes, pagar Poskesdes, paving satu-satu. Masihkah ada yang perlu kita tambahkan untuk kita bawa ke musrenbang kecamatan dari SD 1, SD 2 maupun dari kesehatan. Dari Pustu mohon maaf ini tak cegati dhisik, ojo usul karena memang fokus kita untuk ke Poskesdes. Karena dari Pustu saya rasa fasilitasnya sudah cukup karena setiap tahun sudah dibangun. Dan kita arahnya coba kita dorong dalam musrenbang kecamatan spesifik mengarah ke Poskesdes. Waktu dan tempat kami persilakan untuk menanggapi baik dari SD 1, SD 2 maupun dari kesehatan. Masihkah ada yang perlu ditambahkan? Mas Haris kena makili.
SD 2 itu pembangunan perpustakaan itu sampun, pemasangan paving halaman itu nggih sampun. Mapunten dalam wangsuli malih untuk SD 2 Wonodadi Wetan, untuk pembangunan perpustakaan SD 2 Wonodadi Wetan niki sampun terrealisasi. Pemasangan paving halaman nggih sampun, dan niki sing dereng kantun pengadaan mebler kalih pembangunan aula. Pilih saged nambah niku pengadaan napa Chromebook, Pak. Piye tulisane kuwi? C H R O O M B O O K. Pengadaan Chromebook. Oh, alah Chromebook toh. Aku mang ora tek krungu. Iya, laptop karepe. Nggih niku. Nek saking SD 2 dalam kinten namung niku Pak. Monggo nek saking SD Tunggal Pak Asmadi. Kondur Pak Agus. Yang mengusulkan kegiatan yang merupakan kewenangan desa, baik itu dari TPPKK, Posyandu, PAUD, Karang Taruna, monggo apabila ada yang ingin disampaikan. Dimulai dari Karang Taruna, ada nopo wis masuk kabeh? Karang Taruna sudah termuat semua ya, termasuk Pordes dalamnya. Kalau teknisnya ingin membuat konsep Pordes seperti apa, kita tunggu draftnya. Dan nanti mudah-mudahan anggaran kita ke depan mampu untuk membiayai usulan kegiatan yang panjenengan rencanakan. Untuk dari PAUD, ada yang ingin disampaikan? Niku ada penyelenggaraan PAUD sama seperti biasa. Mudah-mudahan untuk honor, untuk fasilitas ATK dan lain sebagainya, setidaknya masih sama dengan tahun ini. Kalau ada kenaikan, ya wis tunggu bareng-bareng. Pokoknya di dini tambah, ya mesti kita berpikir untuk menambah. Orang mungkin ya nanti pikir. Niku untuk mobile yang semula usulannya setiap tahun pasti ada, yaitu terkait pemasangan paving sudah kita muat, dan insya Allah menjadi komitmen kita. Mudah-mudahan kemampuan anggaran ada dan ini menjadi prioritas desa. Jadi prioritas desa nanti adalah untuk kegiatan fisik ya, pemasangan paving halaman gedung PAUD Bun Pagi. Niku. Kalau kemarin tahun ini kita fokus di PAUD Mriki, maka tahun ini, tahun depan, tahun 2026, semisal anggaran dana desa masih bisa untuk kita rinci dan kita bagi-bagi, maka untuk prioritas pembangunan fisik diarahkan desa untuk pembangunan paving halaman gedung PAUD Bun Pagi sekaligus ngalor titik Posyandu niku halaman kantor dusun, itu yang menjadi prioritas desa. Namun tentu saja kami awali dulu atau kami dasari dulu apabila dana desa masih bisa untuk ditoto. Nyapa kok ngono, panjenengan harus peka terhadap pemberitaan 20% untuk ketahanan pangan, 30% ada asumsi digunakan sebagai jaminan Kopdes, maka 50% minus setengah, tinggal 50% tinggal bangun liya-liyane, lagi kebagian ya tetap menjadi prioritas kami. Itu. Jadi untuk pembangunan wilayah sekian banyaknya ke depan, harapan kami mudah-mudahan jaringan komunikasi dengan Dewan untuk mencari lubang atau mencari peluang bagaimana untuk bisa didanai dari bantuan keuangan, mudah-mudahan ada jalan. Masalahnya orang ngono ya pokok tenan kita bangun tahun ngarep pembangunan secara fisik. Namun bukan berarti kita pesimis, tetap wae rancangan ya tetap kita buat. Pengen bangun jalan Semar Mesem, pengen bangun jalan Turnojoyo, pengen bangun jalan Iti Semito dan seterusnya itu. Apakah ada anggarannya? Kita lihat nanti Pak Bidara Desa tahun depan ada atau tidak. Itu. Dari PAUD sudah, dari Posyandu ada yang ingin disampaikan? Wes cocok Bu ya. Pokoknya kurang luwih podo karo tahun iki. Dari TPPKK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena untuk tahun 2025 ini betapa laporannya menggunakan aplikasi. Untuk itu mohon untuk karena kita belum punya laptop, itu tolong untuk
pengadaan laptop di Kemawar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu siap, dan di sini sudah kita anggarkan juga, tentunya juga kita lihat, artinya kekuatan anggaran ada atau enggak, tapi bisa dilihat dalam bidang pemerintahan desa di poin nomor 11 ada penyediaan sarana dalam kurung aset tetap perkantoran. Nah itu sebenarnya kalau kita berharapnya itu memang kita arahkan ke laptop, namun kita lihat apakah nanti anggaran kita mampu untuk mencapai itu. Dan perlu dicatat juga, karena ini kode rekeningnya adalah penyediaan sarana atau aset tetap perkantoran, maka lembaga yang memakai bersifat pinjam itu adalah aset desa. Itu yang beberapa lembaga sebenarnya sudah membawa, baik itu dari PAUD maupun sing biasane, tapi isi sok nyilih ini dari Posyandu, Mbak Lutfi sebuju dhisik. Kuwi anggere eneng Pak laptop nganggur eneng digowo mulai wis bar balik nih. Yang bagus memang seperti itu. Karena bukan berarti kami pelit, ning karena keterbatasan fasilitas ya jatah wani kesel wae Mbak Lutfi. Jadi eneng kene engko lek arep lembaga liyane kena disilih neh. Nah, kalau semisal memang persediaan kita banyak, barulah boleh dibawa terus. Walaupun sebenarnya kalau dikembalikan ke hukum tata kelola aset, kayak jenenge nyilih ya minggu sedino kayak dibalikin. Ya, Posyandu bener. Wilayah sing nyilih karena memang hukumnya seperti itu. Ning ya ora apa-apa ndak kena gone, sing penting diubeni. Dan ke depan kalau semisal kita anggaran ada, insya Allah kita juga sudah mendengar dan sudah kita rencanakan. Kalau teknisnya iki ngoten niku wae. Boleh dibawa agar diubeni. Lek wis oke laptop ya digawa terus ora masalah. Dipakai diubeni ndak masalah. Ngoten nggih Bu Beci nggih. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita realisasikan. Amin. PAUD wis, PKK wis, Karang Taruna wis, Posyandu wis. RTW aja takok ya bayare piro ya? Podo karo tahun ini diusahakan. Lek didine medun ya Bu. Wis pokoke engko gampang lah dipikir bareng-bareng ya masalah ngoten niku. Lek cetake ning duit arep gopo-gopo lek diwewehi. Media juga belum punya laptop loh Pak. Oh iya, wis engko kena nyilih. Gampang ke media. Sampun mboten wonten? Sing ae Bu Vivin. Nggih. Iki masuk di RKP nggih Bu. Kalau untuk poskes itu kan di sini ada rekomendasi yang diusulkan tadi. Ini yang urgent mungkin Pak fondasinya. Karena kan kalau poskes itu kan tanahnya belum berfondasi, jadi apalagi kalen irigasinya depan itu dari belakang kan salurannya besar, tapi di mana kecil, jadi airnya bludak dan poskes tanah yang di poskes itu kayak ke sawah, jadi dia semakin turun walaupun sering dikurang-kurang, tapi kalau saya merasa kalau belum difondasi atau belum ada ininya itu kok kayak terus gitu. Mungkin yang tidak kan sebelum gedungnya, kalau itu insya Allah masih bagus lah, tapi kalau yang urgent saya kira itu fondasinya. Jadi kalau suatu saat umpama itu sudah tidak dipakai untuk poskes atau untuk kantor yang lain, paling tidak sudah ada fondasi yang kokoh yang mengitari poskes. Siap Bu. Niku dari Dinas Kesehatan meninjau dari namanya Poskesdes itu harusnya aset desa, harusnya ya. Namun sahih dan terbukti secara dokumen ternyata Poskesdes ini masih menjadi aset daerah. Oleh karena itu desa tidak bisa mengintervensi. Ning daerah mau membangun, ada asumsi bahwa Poskesdes itu adalah aset desa, maka daerah tidak bisa membangun. Nah ini solusinya adalah sebenarnya bantuan keuangan. Bisa bantuan keuangan yang bersumber dari APBD juga laku. Kemampuan atau kelayahan membangun jaringan dan lobby itulah yang perlu kita tingkatkan. Prosesnya bertele-tele sekali, dan kalau
kalau saya tidak salah ingat pada saat pemerintahan Pak Bakti tahun 2022 sebenarnya kami sudah berkirim surat, pemerintah desa sudah berkirim surat untuk meminta Poskesdes itu dihibahkan ke desa agar desa itu bisa intervensi, namun ternyata daerah juga masih belum memperbolehkan, sehingga sampai saat ini terkatung-katung terus. Bahkan dalam proses sertifikat tanah kemarin untuk SD1, SD2, Poskesdes maupun Pustu oleh daerah penerbitan sertifikat tanah hak pakai atas 4 bangunan gedung tersebut ditangguhkan, karena daerah juga ada aturan kalau membangun tidak di atas asetnya tidak diperbolehkan menurut tatanan saya Allah. Jadi itu solusinya adalah bagaimana kemampuan untuk membangun jaringan atau berlebih kepada beliau-beliau yang mengawal kegiatan pembangunan dalam tataran skup Kabupaten Panjaitan. Boten Bu Vivin nggih sabar mawon, karena insya Allah kami sebenarnya selalu berikhtiar bagaimana untuk ngupeni gedung Poskesdes tersebut. Bahkan waktu itu kalau kesupen esok-esok pas arep musrembang Kabupaten Konmoto mengikat moto tak kira oleh arep oleh ya si dorong olehnya sing olehnya ya Pustu kuwi neh, seperti itu dalam prosesnya. Mudah-mudahan bersabar dan kita akan selalu berikhtiar. Ada lagi masukan dari peserta? Dari saya matur sembah nuwun, banyak kekurangan dari apa yang kami selenggarakan hari ini. Tentu saja tidak ada kata yang pantas yang bisa kami sampaikan selain permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Nyuwun pangapunten ingkang sageng-agengipun sedaya kekirangan karena apa diskusi ataupun musyawarah kita di sore hari ini juga dalam suasana yang sangat sederhana sekali. Zamannya zaman efisiensi, berarti jenengan ya ora asal dengar, nggak sore-sore ada ya mestine ora kewen ora sami tong retek kan ngoten lho. Niku kami juga nyuwun pangapunten ingkang sageng-agengipun. Selanjutnya kami juga tentu saja yang tidak kalah penting memohon dukungan doa agar mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bersama untuk kebaikan dalam wilayah Desa Wonodadi Wetan semuanya diberikan kelancaran. Nggih, matur sembah nuwun kami batasanipun Iwasono nyuwun pangapunten ingkang sageng-agengipun kanthi sesanti Joyo Wijayanti dugo-dugo digowo ngati-ati